Banyak orang Indonesia masih punya satu anggapan yang salah. Kalau buah itu pasti aman, apalagi kalau bentuknya buah kering atau jus yang ditulis 100% alami. Kelihatannya sehat, warnanya menarik, dan sering kita beli tanpa pikir panjang. Baik di pasar tradisional, minimarket, atau warung dekat rumah. Tapi justru di bagian itulah masalahnya mulai muncul. Ada 5 jenis buah kering dan jus alami yang kelihatannya tidak berbahaya, tapi diam-diam bisa membuat gula darah naik lebih cepat dari yang kamu sadari. Dan kenaikannya tidak terasa, tidak ada rasa manis berlebihan, tidak ada tanda peringatan. Kenaikannya halus, tapi tetap terjadi di dalam tubuh. Banyak orang di Indonesia minum jus di pagi hari dengan niat hidup lebih sehat. Ada juga yang ngemil buah kering karena dianggap lebih baik dari kue atau biskuit. Padahal, kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat gula darah jadi tidak stabil sepanjang hari. Tubuh tidak protes saat itu juga, tapi glukosa langsung bereaksi. Masalah utamanya sederhana. Ketika buah kehilangan serat dan gulanya menjadi terkonsentrasi, sifatnya berubah. Dia bukan lagi seperti buah segar. Rasanya boleh sama, tapi dampaknya berbeda. Banyak orang tidak tahu hal ini, sehingga konsumsi hariannya terus berjalan tanpa sadar. Karena itu, di video ini kita bahas 5 buah kering dan jus alami yang paling sering membuat gula darah berantakan tanpa kamu sadari. Semuanya umum di Indonesia. Banyak yang dijual di kemasan kecil, banyak yang terlihat premium, dan banyak yang kamu anggap pilihan sehat. Sebelum lanjut, kalau kamu suka video jujur dan langsung seperti ini, yang membantu memahami apa saja yang memengaruhi keseimbangan gula tubuh, jangan lupa tekan like dulu ya, biar channel ini bisa terus berkembang dan bikin konten edukatif lainnya. Sekarang mari kita kembali ke inti pembahasan. Peringkat kelima, kita mulai dengan sesuatu yang dianggap sebagai snack ringan. Banyak dijual di minimarket, sering dibawa saat kerja. Rasanya manis alami, tidak terlalu kuat, dan kemasannya kecil sehingga terlihat tidak berbahaya. Tapi, begitu kamu lihat kandungan di dalamnya, jumlah gula alaminya jauh lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Bahkan satu porsi kecil saja sudah bisa menambah asupan gula harian secara signifikan tanpa kamu merasa sedang makan yang manis. Inilah jenis makanan yang paling sering mengecoh orang, bukan karena rasanya, tapi karena kelihatannya sehat. Dan sekarang saatnya kita buka ranking ini. Inilah peringkat kelima, makanan yang sangat populer di Indonesia, sering dipilih sebagai versi lebih sehat, tapi sebenarnya punya konsentrasi gula yang cukup tinggi. Setelah kamu tahu angkanya, kamu mungkin akan lebih hati-hati saat memilihnya lagi. Kita mulai dari urutan kelima. Urutan kelima kita adalah sesuatu yang kelihatannya sangat aman, apel kering. Banyak orang Indonesia memilih apel kering sebagai camilan lebih sehat. Bentuknya rapi, manisnya lembut, dan sering dijual dalam kemasan kecil yang seolah-olah menunjukkan porsi pas. Tapi di balik tampilannya yang sederhana, ada satu hal penting yang jarang diketahui orang. Apel kering mengandung gula yang jauh lebih terkonsentrasi dibanding apel segar. Dalam satu cangkir apel kering, sekitar 86 gram, terdapat kurang lebih 49 gram gula. Ini jumlah yang tinggi untuk sesuatu yang biasanya dimakan hanya sebagai selingan. Bahkan ketika kamu makan setengah porsi saja, kamu sudah menambah asupan gula harian dengan cepat lah, tanpa rasa bersalah, karena rasanya tidak semanis permen atau kue. Mengapa ini bisa jadi masalah? Karena saat apel dikeringkan, sebagian besar airnya hilang. Seratnya berkurang dan gulanya menjadi lebih padat. Saat kamu makan apel segar, gula diserap lebih lambat karena masih ditemani serat dan air. Tapi ketika kamu makan apel kering, gula langsung masuk lebih cepat ke aliran darah. Itulah yang membuat gula darah bisa naik dalam waktu singkat. Apalagi kalau dimakan saat perut kosong atau dijadikan camilan berkali-kali sepanjang hari. Di Indonesia sendiri, apel kering mulai populer sebagai makanan praktis.
Banyak orang membawanya saat kerja, sekolah, atau perjalanan jauh. Bahkan beberapa keluarga menyimpannya di rumah sebagai camilan aman untuk anak-anak. Padahal, kalau dikonsumsi sering, pola ini bisa membuat gula darah jadi tidak stabil, tidak ada gejala langsung, tapi tubuh merasakan lonjakan gula yang datang mendadak. Contohnya sederhana, bayangkan kamu makan 1 genggam apel kering sambil bekerja. Rasanya ringan, tidak mengenyangkan, dan kamu tidak menganggap itu sebagai makanan manis. Tapi dalam 1 genggam itu saja, gulanya bisa setara dengan 1 porsi minuman manis. Itulah sebabnya apel kering berada di posisi kelima dalam daftar kita. Bukan karena dia buruk, tapi karena dia mudah mengecoh. Kalau kamu masih ingin menikmati apel kering, tidak masalah, asalkan porsinya kecil dan tidak dikonsumsi setiap hari. Atau bisa diganti dengan apel segar yang lebih seimbang dan punya serat alami yang membantu tubuh memproses gula dengan lebih pelan. Intinya bukan melarang, tapi memahami dampaknya. Dan kalau posisi kelima saja sudah punya gula setinggi ini, kamu bisa bayangkan apa yang menunggu di peringkat berikutnya. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih sering dikonsumsi oleh banyak orang Indonesia setiap pagi, terutama saat sarapan. Bersiaplah untuk urutan keempat. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih sering ditemukan di Indonesia, terutama saat sarapan. Peringkat keempat adalah jus jeruk 100%. Banyak orang membukanya di pagi hari karena dianggap menyegarkan dan lebih sehat daripada minuman manis lain. Padahal, 1 gelas jus jeruk kemasan sekitar 240 ml mengandung 22-24 gram gula dan hampir tidak punya serat sama sekali. Masalahnya jelas, tanpa serat, gula di dalam jus masuk sangat cepat ke aliran darah. Kamu mungkin merasa sedang minum sesuatu yang alami, tapi tubuh tetap menerima gula dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan di Indonesia, jus jeruk kemasan sangat mudah ditemukan. Di minimarket, di warung makan, di kulkas rumah. Banyak orang minum 1 gelas setiap pagi tanpa tahu bahwa lonjakan gula halus itu terjadi berkali-kali. Bahkan jus jeruk perasan tetap memiliki karakter yang sama. Serat hilang, gula jadi lebih mudah diserap. Itulah alasan mengapa jus jeruk berada di peringkat keempat. Terlihat sederhana, rasanya segar, tapi bisa mengganggu kestabilan gula darah jika dikonsumsi rutin. Setelah jus jeruk, kita naik ke peringkat ketiga, yaitu buah aprikot kering atau damaskus kering. Di Indonesia, aprikot kering biasanya dijual sebagai camilan premium atau oleh-oleh dari luar negeri. Banyak orang menganggapnya pilihan lebih baik daripada kue atau coklat. Tapi, kenyataannya berbeda. Dalam 1 cangkir aprikot kering, sekitar 130 gram, terdapat hampir 69,5 gram gula. Jumlah ini sangat besar untuk 1 porsi kecil, dan sama seperti apel kering, aprikot kering juga hilang sebagian besar air dan seratnya, sehingga gulanya terkonsentrasi. Bedanya, kandungan gula aprikot kering jauh lebih tinggi, sehingga lonjakan gula darahnya bisa lebih terasa bagi tubuh, meskipun kamu tidak merasakan apa-apa ya Pak. Di Indonesia, aprikot kering sering dimakan sedikit-sedikit sebagai camilan, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya tanpa disadari. Karena porsinya kecil, kamu merasa aman. Kamu makan 1, 2, 3 potong, dan tanpa sadar gulanya sudah setara dengan 1 minuman manis penuh. Itulah mengapa aprikot kering berada di peringkat ketiga. Bukan karena rasanya, tapi karena konsentrasi gulanya sangat tinggi untuk ukuran camilan kecil. Dan kalau posisi ketiga saja sudah mencapai hampir 70 gram gula dalam 1 porsi, kamu bisa membayangkan betapa kuatnya 2 peringkat teratas kita. Peringkat kedua bukan hanya manis, tapi juga sangat sering dikonsumsi banyak keluarga Indonesia, terutama anak-anak. Dan kandungan gulanya bisa mendekati atau bahkan melewati batas harian dalam 1 gelas saja. Kita lanjut ke urutan kedua. Sekarang kita masuk ke posisi yang makin serius. Peringkat kedua adalah jus anggur 100%. Banyak keluarga di Indonesia menganggap jus anggur sebagai minuman lebih sehat.
terutama karena warnanya gelap dan terlihat alami. Tapi faktanya, satu gelas jus anggur sekitar 240 ml mengandung sekitar 36 gram gula. Jumlah ini mendekati, bahkan bisa melewati batas konsumsi gula harian bagi sebagian orang dewasa. Masalah utamanya sama seperti jus jeruk, hampir tidak ada serat. Jadi begitu diminum, gula langsung masuk dengan cepat ke aliran darah. Tubuh tidak punya waktu untuk memperlambat penyerapan, sehingga gula darah bisa naik dalam waktu singkat. Dan karena rasanya lembut ya, tidak terlalu asam, orang cenderung minum lebih banyak tanpa sadar. Di Indonesia, jus anggur kemasan sangat mudah ditemukan di minimarket dan supermarket besar. Banyak keluarga menyimpannya di kulkas, terutama untuk anak-anak atau untuk acara keluarga. Karena labelnya tertulis 100%, banyak orang merasa lebih aman. Tapi 100% tidak berarti bebas dari risiko. Itu hanya berarti tidak ada gula tambahan, tetapi gula alami dalam anggur sendiri sudah sangat tinggi. Contoh sederhana, kalau seseorang minum 1 gelas jus anggur di pagi hari, lalu makan buah lain di siang hari, total gula hariannya bisa meningkat cukup tinggi tanpa terasa. Dan jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, gula darah bisa menjadi lebih sulit untuk tetap stabil. Bahkan, orang yang tidak merasa sedang minum sesuatu yang manis, tetap merasakan dampak gula besar yang masuk sekaligus. Selain itu, jus anggur sering dipakai sebagai minuman cepat saat haus. Karena warnanya menarik dan rasanya kuat, banyak orang menganggapnya lebih berkualitas. Namun untuk keseimbangan gula tubuh, konsentrasinya terlalu tinggi untuk dikonsumsi secara rutin. Itulah sebabnya jus anggur masuk di peringkat kedua, lebih tinggi dari jus jeruk, karena kadar gulanya jauh lebih pekat. Dan jika posisi kedua saja sudah mengandung sekitar 36 gram gula dalam satu gelas, kamu bisa bayangkan apa yang menunggu di peringkat pertama. Peringkat puncak kita bukan minuman, bukan jus, tapi sesuatu yang sering dianggap sebagai camilan kecil, sederhana, dan aman. Banyak orang Indonesia memakannya sedikit-sedikit tanpa rasa bersalah, tapi justru itulah alasan makanan ini menjadi peringkat pertama. Kandungan gulanya sangat ekstrim. Bahkan dalam porsi kecil pun, gula yang masuk bisa jauh lebih tinggi daripada beberapa gelas jus sekaligus. Inilah saatnya kita menuju peringkat pertama. Kita sampai pada puncak daftar ini. Dan peringkat pertama bukan jus, bukan minuman, tapi camilan kecil yang banyak orang Indonesia makan tanpa rasa bersalah. Kismis atau raisins. Kelihatannya sederhana, manis alami, dan sering dianggap sebagai pengganti permen yang lebih sehat. Tapi, kenyataannya jauh berbeda dari yang terlihat. Dalam satu cangkir kismis, sekitar 165 gram, terdapat lebih dari 108 gram gula. Ini jumlah yang sangat besar, bahkan lebih tinggi daripada beberapa gelas minuman manis sekaligus. Itulah alasan kismis menempati posisi nomor 1 dalam daftar makanan yang paling mudah membuat gula darah tidak stabil. Ketika anggur dikeringkan, hampir seluruh airnya hilang. Yang tersisa hanyalah gula yang terkonsentrasi. Dan karena bentuknya kecil, orang biasanya makan kismis dalam jumlah lebih banyak tanpa sadar. Kamu ambil sedikit, lalu tambah lagi, dan tanpa terasa gulanya sudah setara dengan beberapa sendok makan gula penuh. Di Indonesia, kismis sering digunakan sebagai topping roti, dicampur dalam granola, kue, atau dimakan langsung dari kemasannya. Banyak anak-anak juga menyukainya karena rasanya manis dan teksturnya lembut, tapi justru karena tampak tidak berbahaya. Inilah kismis menjadi makanan yang paling mudah membuat gula darah berantakan secara diam-diam. Masalahnya bukan pada rasa manisnya, masalahnya ada pada konsentrasi gula yang sangat tinggi dalam porsi kecil. Bahkan jika kamu hanya makan setengah cangkir, kamu tetap memasukkan puluhan gram gula ke dalam tubuh. Dan jika dilakukan sering, tubuh menjadi lebih sulit menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Ini tidak berarti kamu harus berhenti makan kismis selamanya.
Tapi penting untuk tahu bahwa ini adalah camilan yang harus dikonsumsi sangat sedikit dan tidak setiap hari. Jika kamu suka menambahkannya ke oatmeal atau roti, cukup sedikit saja. Jika ingin camilan manis yang lebih seimbang, buah segar selalu pilihan yang lebih aman. Sekarang setelah melihat semua urutan dari nomor 5 sampai nomor 1, ada satu hal penting yang harus diingat. Buah bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika gula di dalam buah terkonsentrasi dan seratnya hilang. Itulah yang membuat penyerapan gula menjadi terlalu cepat untuk tubuh. Dengan memahami hal ini, kamu bisa membuat pilihan yang lebih bijak setiap hari. Bukan untuk melarang diri sendiri, tapi untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara yang sederhana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu kamu lebih mengenal mana camilan yang perlu dibatasi dan mana yang lebih aman untuk keseharian. Sampai ketemu di video berikutnya dengan informasi yang sama-sama ringan, jelas, dan bermanfaat.